Salam Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah Roh Kudus memberi daya istimewa dalam hidup beriman. Bahan renungan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Pada minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan datang bersaksi tentang dirinya. Karena itu para murid juga diminta untuk bersaksi tentang Kristus itu sendiri. Roh Kudus akan membimbing kehidupan para murid kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan mengenang pembebasan orang-orang Yahudi, umat Israel dari perbudakan Mesir. Maka terdapat dua makna perayaan Pentakosta bagi orang-orang Yahudi. Makna yang pertama yaitu untuk mengenangkan turunnya hukum Taurat atau pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian Pentakosta juga yang kedua diartikan perayaan syukur atas panen gandum. Pada perayaan Pentakosta, semua laki-laki Yahudi diwajibkan untuk berziarah ke kota Yerusalem. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul juga bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta orang-orang Yahudi. Maka tidak mengherankan perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam Perjanjian Baru juga disebut dengan perayaan Pentakosta. Dan dalam peristiwa itu, ketika para murid Yesus berkumpul di satu rumah untuk berdoa, maka datanglah Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api hinggap di atas kepala para rasul itu. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus merupakan daya ilahi yang berkarya dalam dunia manusia. Dan daya ilahi itu bekerja dalam berbagai bentuk dan cara. Roh Kudus itu bisa terwujud dalam diri mereka yang mengajar, memimpin, dan melayani, dan sebagainya. Dan Roh Kudus itu dalam peristiwa Pentakosta yang dialami oleh para rasul terwujud di dalam kuasa mewartakan dan kuasa mengajar, kuasa berbicara. Para murid dianugerahkan kuasa untuk pandai berbicara dalam pelbagai bahasa, sehingga pewartaan mereka itu dapat dimengerti oleh banyak orang dari berbagai suku bangsa. Dan Roh Kudus itu membimbing para murid untuk memahami sabda Tuhan dan mewartakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, nyata bahwa Roh Kudus memberi daya istimewa dalam hidup beriman. Dan itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka yang semula takut kemudian berani untuk mereka bersemangat untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Kita pun dianugerahkan Roh Kudus, dan diharapkan supaya Roh Kudus itu memampukan kita untuk berani mewartakan kabar gembira
kepada banyak orang. Dan Roh Kudus itu pula lah yang kiranya memampukan kita untuk mewartakan kabar gembira melalui kesaksian hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita dengan perayaan Pentakosta ini semakin berani untuk mewartakan kabar gembira melalui kesaksian hidup kita sehari-hari, sehingga demikian maka kerajaan Allah akan semakin meluas di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.